Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Adriani bersama rekan-rekan saya yang bernama Umi Wakluha Jauhari dan Muhammad Sofal Jamil. Di sini kita akan memaparkan materi tentang ilmu mewaris. Pemaparan materi yang pertama akan saya jelaskan. Selamat mendengarkan. Ada definisi mawaris. Yang pertama, mawaris ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata jamak dari miras. Miras memiliki arti harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh ahli warisnya dan disebut juga harta warisan. Nah, sedangkan ilmu yang mempelajari mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, yang tidak berhak, bagian yang diterima oleh ahli waris, dan cara pembagian harta warisan disebut dengan ilmu mawaris atau ilmu faraid. Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu mewaris ada tiga. Yang pertama, al-muwaris atau disebut juga dengan pewaris. Artinya, orang yang memiliki harta atau warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, syarat untuk menjadi al-muwaris atau pewaris adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal dunia secara hukum atau medis. Dan yang kedua, al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau hubungan darah, kerabatan yang merupakan adanya hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-mewaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Nah, termasuk bayi yang sedang atau yang masih berada dalam kandungan, meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab atau hubungan darah dengan alma waris, baik pria ataupun wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan tersebut. Nah, pasti di antara kita atau di antara kalian semua, mungkin di antara kita ada yang mempunyai pertanyaan seperti apakah seorang anak angkat berhak mendapatkan warisan atau tidak? Jawabannya, karena bukan ahli waris, maka anak angkat tersebut tidak akan mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya. Walaupun tidak mendapatkan warisan dari kedua orang tua angkatnya, akan tetapi anak angkat tersebut mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu merupakan suatu nasihat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara, yaitu halangan nasab atau bukan hubungan darah. Jadi anak angkat tersebut akan mendapatkan wajibah untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya yang besarnya tidak lebih dari 1/3 dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Dan yang ketiga, rukun dan syarat rukun dan syarat Rukun dan syarat ahli waris adalah tirkah. Jadi pengertian tirkah di sini tuh merupakan harta atau hak yang berpindah dari al-mawaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-mawaris yang telah dikurangi seperti biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang piutang, dan wasiat yang sesuai syariat agama Islam. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui perbedaan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan merupakan semua materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan. Sedangkan harta warisan adalah harta warisan atau tirkah adalah harta peninggalan yang sesuai syarat berhak diberikan kepada ahli waris yang setelah dikurangi hak orang lain di dalamnya, yaitu kayak seperti tadi pengurusan jenazah, biaya perawatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, dasar hukum ilmu mawaris
dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 7-8 yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Umi Khofifah Jauhari. Silahkan. Untuk selanjutnya yaitu selain dari Quran surah An-Nisa ayat 7-8, ada juga beberapa dasar hukum ilmu mawaris, yaitu dari hadis yang berbunyi an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqqu al-wara'idhu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin muttafaqun alaih, yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang selain hadis juga ada ijma ulama. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49. Ayat pertama berbunyi, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Yang ayat kedua berbunyi, bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Kemudian ayat 3 berbunyi, bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Kemudian ketentuan ilmu mawaris, sebab memperoleh warisan. Yang pertama yaitu hubungan keluarga atau disebut nasabiah wal qorobah. Yang kedua hubungan perkawinan disebut sabahiyah. Yang ketiga hubungan pembebasan budak atau wala. Yang keempat yaitu hubungan agama. Kemudian sebab tidak memperoleh warisan. Yang pertama budak, kemudian pembunuh, kemudian murtad, dan yang terakhir yaitu berbeda agama. Harta warisan belum bisa dibagikan. Yang pertama, tajhis atau biaya pemulasaran jenazah. Yang kedua, ad-dain atau utang piutang jenazah yang harus dilunasi. Yang ketiga yaitu wasiat jenazah harus ditunaikan asal tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yaitu Kang Sofwan. Untuk Kang Sofwan silahkan. Terima kasih untuk Teteh Moderator dan Teh Opi. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai hak memperoleh harta waris. Yang pertama ada ahli waris jawil furuj, yang artinya ahli waris itu mendapatkan bagian harta warisannya yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, ijma ulama. Yang pertama, pada posisi bagian dari harta warisan yang sudah bersih tadi ada suami dan keterangannya jika suami jika istri yang meninggal tidak memiliki anak. Artinya ini rumah tangganya mereka cuma berdua, punya cuma suami dan istri aja. Ketika si istri meninggal maka suami akan mendapatkan harta warisannya sebesar 1/2 dari bagian harta warisan tersebut. Yang kedua ada anak perempuan tunggal, yang artinya anak perempuan tersebut tidak memiliki kakak ataupun adik dan ia berjenis kelamin perempuan. Dan yang ketiga ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan yang keempat ada saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan sebapak. Ada yang mendapatkan 1/4 bagian dari harta warisan
untuk posisinya suami jika istri yang meninggal memiliki anak. Berarti di sini si istri yang meninggal duluan, nah suami itu mendapatkan harta 1/4 bagian. Karena apa? Karena masih ada anak-anaknya. Yang kedua ada istri jika suami yang meninggal tidak memiliki anak. Berarti ini mereka hanya suami istri dan suaminya meninggal duluan, istrinya mendapatkan 1/4 bagian harta tersebut. Yang ketiga di posisi 1/8 yaitu istri jika suami yang meninggal memiliki anak. Artinya dalam rumah tangga tersebut misalnya ada 3 orang anak, maka si istri akan mendapatkan 1/8 dari harta warisan tersebut. Yang selanjutnya ada yang kebagian 1/3 dari harta warisan, yaitu ibu jika yang meninggal tidak memiliki anak atau tidak memiliki saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak. Yang kelima, yang mendapatkan 2/3 bagian dari harta warisan yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak memiliki anak laki-laki. Jadi dalam suatu keluarga itu tidak ada anak laki-lakinya sama sekali dan misalnya ada 3 orang perempuan, 3 anak perempuan, ada 3 anak, yang ketiga-tiganya tersebut adalah anak perempuan, maka akan mendapatkan harta bagian warisan sebesar 2/3. Yang selanjutnya ada 2 orang cucu atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Dan yang ketiga ada 2 orang saudara perempuan sekandung atau maksudnya ada 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung. Yang nomor 4, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Nah, yang terakhir ada yang mendapatkan bagian sebanyak 1/6. Yang ini yaitu nomor satunya ibu jika bersama salah satu ahli waris. Yang kedua, bapak jika bersama salah satu ahli waris. Dan yang ketiga, nenek jika tidak ada ahli waris. Ibu bapak ya atau kakek. Yang keempat adalah cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Yang selanjutnya ada saudara perempuan yang seayah jika bersama saudara perempuan kandung. Yang terakhir ada seorang saudara seibu laki atau perempuan jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, untuk golongan yang mendapatkan ahli waris cukup. Yang selanjutnya saya membacakan mengenai pengertian yang lain. Ada ahli waris asobah. Ahli waris asobah adalah ahli waris yang mendapatkan warisannya bila ada sisa dari pembagian harta warisan yang tadi yang sudah ditetapkan di Jawil Purun. Yang ketiga ada hajib, yaitu ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris lainnya. Dan yang terakhir ada jawil arham, yang artinya ahli waris yang hubungan keluarganya sudah jauh dengan orang yang meninggal.